Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan setiap aktivitas kita, langkah kita dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari dilindungi oleh Allah SWT dan dalam ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin ya. Kembali lagi kita di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Ruci Ardi yang insya Allah akan menemani Anda semuanya di 30 menit ke depan. Dengan 3 pertanyaan yang nanti akan kita ulas bersama dengan para narasumber kita yang sudah sangat fakih dalam keilmuannya. Namun sebelum kita bacakan atau kita ulas pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga saya mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz. Apabila ingin bertanya dan memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama, boleh. Tafadhol tanyakan langsung di nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita akan hubungi Ustadz Muslim untuk pertanyaan yang pertama ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan nih Ustadz ya. Ada pertanyaan yang singkat, padat, ya lumayan jelas nih ya. Ustadz, apakah hantu itu ada? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah ya, hantu ya. Ini mau dari anak kecil sampai orang yang tua juga. Semuanya senantiasa sering berbicara tentang hantu. Di setiap duduk bermajlis tentang hantu dan sebagainya. Pertama, kita mengenal ada beberapa alam. Ada yang disebut dengan alam manusia yang kita tinggal di dalamnya. Ada yang disebut dengan jin. Makhluk lain yang disebut dengan jin. Dan jin ini banyak ragamnya. Ada yang dikatakan kata para ulama. Dikatakan ada jin yang secara umum disebut dengan jinniyun. Namanya jinniyun. Ada yang disebut dengan al-arwah. Yang kita disebut sering mengatakan ini arwah siapa, itu adalah bentuk dari jin yang jenisnya dikatakan arwah, dan ini biasanya dikatakan para ulama ini biasanya mengganggu anak kecil, ya kan? Ada juga yang jin sukanya tinggal di rumah, yang menetap di rumah, di kamar mandi, kadang-kadang ketika kita tidur ditimpahi dan sebagainya. Maka ini ada jenis jin yang khusus tinggal di rumah, dan ada juga jin yang dia suka menggoda, menjerumuskan. Nama jin ini adalah syaitan. Ada jin yang juga levelnya di atas dari syaitan, kejahatannya, yang disebut dengan marid, kata Allah Subhanahu wa taala. Min syaitanim marid, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dari jenis jin juga yang disebut dengan marid. Ada jin yang disebut dengan iblis. Dan ini diberikan kelebihan, mereka dipanjangkan usia sampai datangnya hari kiamat. Jadi banyaknya jin. Nah, dan jin ini bisa berubah wujud. Menjadi manusia, menjadi ular, menjadi binatang. Dan menjadi apa saja yang sesuai dengan level keilmuan mereka. Salah satu contoh sahabat. Dikatakan, kata sahabat Rasulullah SAW, pada satu malam, aku berusaha untuk menjaga kendi besiku, tempat di mana aku meletakkan kurma, menyimpan kurma. Karena beberapa malam ini kurmaku senantiasa kurang dan aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Maka pada malam itu aku menjaga kendiku. Tiba-tiba di tengah malam dikatakan ada satu makhluk yang datang dan mengambil kurmaku. Ketika mengambil kurma dan aku lihat tangannya, kata sahabat Rasulullah ini, tangannya seperti tangan anjing berbulu. Maka kemudian lantas aku berteriak dan mengatakan, "A'anta jinniyun au insiyun?" Kamu ini dari golongan jin atau manusia? Maka dia mengatakan, "Wa ana jinniyun." Dia mengatakan, aku adalah jin. Sehingga aku bertanya kepadanya,
apakah rupa jin seperti ini? Dikatakan tangannya seperti tangan anjing, kakinya seperti kaki kuda. Maka kata jin ini mengatakan, iya, sesungguhnya rupaku ini adalah rupa yang terbagus. Jadi rupanya adalah rupa yang terbagus. Yang tangannya seperti tangan anjing, kakinya seperti kaki kuda, ini adalah biasa. Dan masih banyak dari saudara-saudaraku jin itu yang lebih mengerikan, lebih menakutkan. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sesuatu sosok, ada yang putih, ada yang mengerikan, yang berdarah, yang putus kepalanya, maka pada asalnya kita harus bangga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi ketika kita menjumpai dengan kalangan jin yang rupanya hancur, yang putus kepalanya, berdarah, kemudian seperti tengkorak dan sebagainya, kita harus bangga. Kenapa? Bukan mesti takut. Sama kalau kita jalan dengan orang-orang yang jelek misalnya, yang rupanya tidak bagus, kan kita merasa bangga. Kenapa? Kita adalah orang yang tampan di antara orang-orang yang jelek. Sama juga dengan kalangan jin. Ketika mereka dikatakan rupanya jelek, yang paling terbaik itu adalah tangannya seperti anjing, kakinya seperti kaki kuda. Yang dia mengatakan itu, golonganku lebih banyak yang lebih menyeramkan, lebih jelek. Maka kita harus bangga ketika kita melihat mereka, Masya Allah. Rupa kita bagus, ganteng, cantik dibandingkan dengan mereka. Jangan terbalik, ketika kita melihat mereka takut. Jadi kalau ada pun penampakan itu biasa. Apakah mereka katakan ini adalah hantu, ataukah mereka katakan ini gundurwo, apakah tuyul dan sebagainya. Itu penamaan-penamaan yang kita namakan, dan mungkin itu bagian dari jin saja yang berubah wujud. Apakah kata Rasulullah kadang-kadang berupa menjadi anjing, kadang-kadang mereka berubah menjadi ular. Salah satu hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, apabila ada ular yang masuk ke rumahmu di Madinah, kata Rasulullah, maka biarkanlah mereka. Karena mereka adalah saudara-saudaramu yang baru masuk Islam dari golongan jin. Menunjukkan bahwasanya jin ini berubah wujud menjadi ular. Maka kata Rasulullah, biarkanlah mereka dalam 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak mau pergi juga, maka bunuhlah. Sesungguhnya mereka bukan saudaramu yang masuk Islam, tapi dari golongan yang kafir. Dalam artian, jin itu bisa berubah wujud. Ketika kita menyaksikan apapun bentuknya, maka mereka Allah Ta'ala alam dari golongan jin. Allah Ta'ala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Muslim ya atas penjelasan terkait hantu tadi ya. Ya buat sahabat yang bertanya atau buat sahabat keluarga Muslim, memang karena hantu ini ya, mungkin kita harus mengurangi tontonan-tontonan yang berbau-bau hal-hal yang demikian. Diskusi-diskusi yang terkait hal itu ya, sehingga kita terdoktrin kalau ya jadi ketakutan, mau bangun sholat malam jadi takut karena ada something yang tiba-tiba muncul mungkin ya. Itu adalah gangguan-gangguan syaitan ya teman-teman ya. Kalau bisa memang kita hindari agar tidak mengganggu keimanan kita. Jadi kita lebih berani dan tidak menghalangi kita untuk dalam hal beribadah. Ya. Semoga jawaban dari Ustadz Muslim tadi bisa membantu sahabat yang bertanya dan bisa mencerahkan kita agar kita bisa semakin giat lagi beribadah tanpa ada ketakutan dan gangguan apapun insya Allah. Ya, sahabat keluarga Muslim, kita nanti akan ke pertanyaan kedua. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Ustadz. Banyak sekali orang-orang bertanya, kapan saya menikah di tengah usia saya yang sudah kepala 3? Bagaimana saya harus menyikapinya ya Ustadz? Ya, sahabat keluarga Muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan pertama dari sahabat kita terkait hantu ya, dan sudah dijawab oleh Ustadz Muslim. Nah, ini kita akan ke pertanyaan yang kedua. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada sahabat keluarga Muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga saya mengajak kepada sahabat keluarga Muslim untuk bergabung di program ini dengan cara hubungi ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz.
Kita akan hubungi Ustadz Rosyid ya untuk pertanyaan yang kedua. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya sedang bingung menjalani kehidupan ini. Banyak sekali orang-orang bertanya kapan saya menikah di tengah usia saya yang sudah kepala 3. Padahal mereka tidak tahu apa yang menyebabkan saya belum menikah. Namun pertanyaan-pertanyaan ini kadang membuat mental saya tertekan. Bagaimana saya harus menyikapinya ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penanya mengatakan bahwa dia sudah berusia kepala 3, artinya sudah 30 tahun ya. Dan memang usia seperti ini dianggap sudah sangat dewasa sekali karena dia sudah 15 tahun balignya gitu kan. Dan memang masyarakat kadang-kadang mempertanyakan ya, kapan nikah ya. Dan memang pertanyaan itu kadang-kadang nggak hanya sekali gitu kan, sering, dan itu ditanyakan oleh berbagai lapisan masyarakat, gitu kira-kira ya, baik dari keluarga maupun dari yang lain. Tentu kadang-kadang pertanyaan itu sedikit menyelekit gitu kan, sedikit menyakiti dan mengganggu perasaan. Sekalipun dikatakan tadi oleh penanya bahwa mereka nggak tahu apa sebab saya tidak mau belum menikah sampai di usia 30-an itu gitu kan. Orang kan nggak tahu apa alasannya gitu. Orang nggak peduli juga apa alasannya. Yang penting dia nggak menikah ditanyakan kan gitu. Nah, maka kita katakan segeralah menikah. Nah, ini anjurannya begitu ya. Apalagi dengan usia yang seperti itu ya. Kata Nabi SAW, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'ah, memberikan mahar, memberikan persiapan untuk menikah gitu ya. Falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Ya, memberikan nafkah dan mahar, siapa yang sanggup gitu kan. Dan itu kan enggak terlalu sulit gitu kan. Tapi yang sanggup falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, karena itu juga menjaga kemaluan, ya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, siapa yang enggak mampu maka puasa. Fa innalahu wija, karena itu menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa orang yang sudah berusia ya, dengan usia yang sudah matang, apalagi tadi 30 tahun, mestinya memang berusaha untuk menikah. Mungkin alasan penanya biasanya itu mungkin sulit ketemu jodoh yang baik. Itu satu. Yang kedua mungkin bisa jadi karena dia menanggung nafkah keluarga, sehingga dia sibuk mencari nafkah dan dia takutkan nanti ketika dia sudah punya tanggungan istri, takutnya dia tidak bisa memberikan nafkah lagi kepada keluarganya. Pertama kita katakan terkait dengan yang kesulitan mencari jodoh, saya kira udah banyak biro-biro jodoh yang menawarkan jodoh hari ini gitu kan. Mungkin kalau dicari sendiri agak payah Pak Ustadz. Banyak jasa-jasa yang menawarkan dan itu gratis, nggak mesti dibayar gitu kan. Banyak yang mereka menawarkan. Ya, biro-biro jodoh yang memang terpercaya dan akuntabel gitulah kira-kira ya. Yang kedua, kalau solusinya cari nafkah, jangan takut. Justru dengan menikahlah Anda, maka harta, maka rezeki akan semakin bertambah. Nabi SAW mengatakan bahwa tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah kalian dengan para wanita karena wanita itu mendatangkan harta. Artinya mereka bawa rezeki sendiri. Itu satu hal. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah SWT, ya, barang siapa yang menikah yang tujuannya untuk menjaga kehormatannya agar tidak jatuh pada dosa dan maksiat, yughnihimullah bifadlih. Allah akan menjadikan mereka kaya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut ya untuk untuk menikah. Karena yang menikah itu akan mendatangkan harta, akan mendatangkan rezeki, ya. Oleh karena itu kita katakan kepada saudara yang bertanya tadi, ya, maka langsungkan saja pernikahan itu, meskipun mungkin ada masalah, ada beban masalah nafkah dan lain-lain, jangan takut. Allah SWT akan bantu Anda, Allah SWT akan mudahkan rezeki Anda, Allah SWT akan berikan Anda kekuatan, ya, dan juga memberikan taufiknya agar Anda dapat berusaha dengan baik dan dapat menjalankan semua aktivitas Anda dengan baik, dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan lagi ditanyakan orang. Kenapa? Karena Anda sudah melepas masa lajangnya. Demikian wallahu ta'ala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rosyid ya atas penjelasannya. Ya buat sahabat yang bertanya, kita doakan sama-sama ya sahabat keluarga muslim agar segera ditemukan atau dipertemukan atau segera akan menikah ya. Agar
hal-hal yang sifatnya mungkin membuat mental tertekan, ya memang dianjurkan segera akan menikah. Dan apapun masalah yang membuat jadinya menunda pernikahan, semoga masalah tersebut bisa terselesaikan dan lebih dikuatkan lagi mentalnya ya, sahabat yang bertanya. Ya semoga segala niat yang memang sudah direncanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat keluarga muslim, tadi kita sudah dengarkan jawaban dari Ustaz Rosyid ya, Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga dengan Ustaz Zulham. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Ustaz. Saya seorang wartawan. Saya ditugaskan untuk meliput ke rumah ibadah selain masjid. Apakah boleh? Mohon penjelasannya. Ya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah dengarkan 2 pertanyaan ya, yang kita ulas bersama tentang hantu, udah tentang apa lagi tadi? Tentang pernikahan ya, yang tak kunjung menikah. Dari Ustadz Rosyid sudah juga penjelasannya. Nah, ini kita akan ke pertanyaan yang ketiga. Namun sebelum kita ke pertanyaan yang ketiga, saya ingin mengajak kembali kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke WhatsApp, hubungi boleh juga ke 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita akan hubungi Ustadz Zulham ya. Ya, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya seorang wartawan yang memang dituntut untuk mencari berita ke pelosok negeri. Pernah suatu ketika, saya ditugaskan untuk meliput ke rumah ibadah selain masjid. Terkait hal ini, bagaimana hukumnya ya, Ustadz? Apakah boleh? Mohon penjelasannya. Tafadhol, Ustadz. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya tentunya seseorang ketika memiliki profesi tertentu, ya dia wajib profesional kemudian melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah sekarang ini ada mungkin seorang jurnalis ataupun ya orang yang ditugaskan untuk pergi ke berbagai tempat atau pelosok negeri untuk mencari berita atau meliput dan semisalnya. Bertepatan mungkin dia meliput di sebuah tempat ibadah orang lain. Itu bagaimana? Tentunya tidak ada masalah kalau sekedar hanya memberikan informasi tentang rumah ibadah-ibadah tersebut ataupun ya pelaksanaan mereka beribadah dan semisalnya. Yang dilarang adalah ketika kita ikut serta di situ dalam merayakan kegiatan-kegiatan agama mereka, tidak dibolehkan. Ataupun ya kita mengangkat kegiatan agama mereka. Kalau sekedar menyampaikan bahwa di sini berjalan ya peribadah mereka berjalan dengan baik, nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau memuji-muji mereka sangat mulia, mereka sangat ibadahnya sangat baik dan bagus, sangat menghayati, ini nggak dibolehkan. Jadi pemberitaan ataupun yang kita sampaikan informasi hanya sekedar hal-hal yang tujuannya untuk menyampaikan informasi yang terjadi. Bukan ya kita malah ikut serta di situ atau ya menyampaikan dan menyanjung-nyanjung ya cara mereka beribadah. Ya tentunya cara mereka itu perbuatan syirik atau perbuatan yang kufur. Tidak diajar oleh agama kita. Ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal demikian untuk dilakukan. Maka ya inilah yang perlu kita perhatikan, ketentuan-ketentuan ataupun kaidah dalam pelaksanaan tugas profesi kita apapun itu. Selagi tugas tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama kita, silakan. Seorang pembawa berita atau jurnalis tugasnya mengumpulkan berita kejadian-kejadian, silahkan asalkan berita yang dia sampaikan itu benar. Kemudian juga ya tidak ada unsur di situ ya dalam arti kata membongkar aib orang ataupun dengan tujuan ya untuk merusak akidah umat Islam dan menjelek-jelekkan umat Islam, tidak. Tapi tujuannya hanya sekedar menyampaikan berita dan kondisi yang terjadi karena merupakan tugas profesi dia sebagai jurnalis ataupun tugas-tugas lainnya. Laksanakan tugas kita dengan baik dan benar tanpa melanggar perintah ajaran agama kita. Wallahu ta'ala alam.
Ya, syukron jazakallah khairan Ustadz Zulham ya atas penjelasannya terkait kerjaan ya, wartawan. Ya seperti yang disampaikan Ustadz Zulham tadi, selagi memang kegiatan kita itu tidak untuk yang kita lakukan itu tidak untuk mempromosikan kegiatan mereka ya, ataupun kita mendukung ibadah mereka, ya tidak mengapa. Kalau seandainya kita sampai mendukung, mempromosikan, artinya kita ikut juga berkontribusi di situ. Ya ini jangan sampai ya teman-teman ya. Kalau bisa kita hindari, bahkan apapun profesi kita ya. Mudah-mudahan bisa terlindungi dari hal-hal yang demikian ya sahabat keluarga muslim. Ya baik, terima kasih Ustadz Zulham sekali lagi atas penjelasannya. Sahabat keluarga muslim, tidak terasa ya kita sudah di penghujung waktu untuk episode kali ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat. Dan tidak lupa juga apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya yang memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, boleh tanyakan langsung, boleh via chat, telepon, WhatsApp, video, dan lain sebagainya. Kirim ke WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Akhirnya saya Ruci Ardi dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.